Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam banyak kenikmatan. Dan di antara nikmat tersebut ada nikmat-nikmat yang terbesar. Di antaranya adalah nikmat keimanan, nikmat hidayah Islam, nikmat mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang dengan nikmat-nikmat ini, jikalau seseorang menjaganya, jikalau seseorang istiqomah dalam mengikutinya, maka niscaya ia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan juga di kehidupan akhirat nanti. Dan tidak lupa pula, marilah kita memperbanyak sholawat dan salam kepada suri tauladan kita, junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang salat istisqa, tentang salat yang ditujukan untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana salat istisqa itu disebabkan karena munculnya musibah kekeringan, tidak turunnya hujan dan keringnya tanah, sehingga menyebabkan kesulitan bagi kaum muslimin. Pada kondisi seperti itu, maka syariat Islam mengajarkan untuk melaksanakan salatul istisqa. Dan salatul istisqa ini, tata caranya, gerakannya itu sama mengikuti gerakan salat Idul Fitri atau salat Idul Adha. 2 rakaat dengan banyak jumlah takbir yang sama. Nah, insya Allah, ahibati fillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang baru, yaitu bab tentang salatul kusuf, salat gerhana. Mari kita buka kitab pegangan kita dalam pembelajaran fikih ibadah, yaitu kitab Fikih Muyassar. Al-Babur Rabi' al-Ashar atau Al-Babur Rabi'u Ashara fi Salatil Kusuf, tentang salat gerhana. Wa fihi masail. Dalam bab ini ada beberapa pembahasan yang akan dikaji. Ini penting ya ikhwan, agar kita bisa melaksanakan ibadah salat gerhana berdasarkan ilmu, bukan dengan ikut-ikutan. Karena ibadah yang dilaksanakan berdasarkan dengan ilmu, bukan dengan ikut-ikutan, akan lebih yakin dalam pelaksanaannya, akan lebih meresap dalam pelaksanaannya. Baik. Permasalahan atau pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian
salat khusuf, salat kusuf. Wal hikmatu minhu, pengertian salat kusuf dan hikmah disyariatkan salat kusuf. Salat kusuf yaitu salat gerhana. Di sini dalam kitab kita disebutkan al-kusufu huwa in hijab dhawi ahadi nayyirain. In hijab dhawi ahadin nayyirain. Asy-syamsi wal qamar bisababin ghairi mu'tadin. Baik. Kusuf adalah tertutupnya, terhalangnya. Bau itu cahaya atau sinar dari salah satu benda langit yang bersinar. Apa itu benda langit yang bersinar? Ada matahari dan bulan. Tertutupnya, terhalangnya cahaya dari salah satu dua benda langit yang bersinar. Bisa babin ghairi mu'tad, dengan sebab yang tidak biasa. Ya, ini dia makna dari kusuf. Dan bahasa Indonesianya adalah gerhana. Wal kusufu wal khusufu bima'nan wahidin. Kusuf dalam bahasa Arab juga disebut dengan al-khusuf. Mau salat al-khusuf pakai kha atau salatul kusuf, dua-duanya memiliki makna yang sama, yaitu sama-sama berartikan salat gerhana. Wa yuhditsullahu azza wa jalla dzalika takhwifan li ibadihi hatta yarji'u ilaihi subhana. Hikmah adanya fenomena gerhana dalam kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa taala menatapkannya, mengadakan yang namanya gerhana. Itu tujuannya, ini perlu kita ketahui hikmahnya. Hikmah dari fenomena gerhana adalah takhwifan li ibadihi hatta yarji'u ilaihi, untuk menakut-nakuti. Allah ingin menakuti hamba-hambanya supaya apa? Agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ya ikhwan, gerhana itu bukan cuman sekedar fenomena alam yang indah, yang dinikmati dengan sukacita. Sampai ada beberapa orang yang rela pergi ke suatu tempat tinggi untuk melihatnya, kemudian mendokumentasikannya, direkam, selfie. Hal-hal yang seperti ini adalah sesuatu yang justru tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, yang Allah tuju dari adanya gerhana. Seharusnya ketika gerhana itu muncul, sikap orang yang beriman itu menjadi semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Satu, ini menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda langit yang sangat besar, yang panasnya dari jarak sekian juta kilometer, mungkin bisa lebih,
tapi panasnya masih bisa terasa sampai di bumi. Benda yang begitu dahsyat ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa mampu menutup cahayanya. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Tidak ada yang mampu, tidak ada yang seperti Allah. Kemudian gerhana juga termasuk dari tanda-tanda dekatnya kiamat. Karena Nabi SAW menerangkan dalam hadis sahihnya bahwa zaman dekat dengan kiamat akan banyak terjadi yang namanya gerhana. Oleh karena itu, ketika muncul gerhana, maka salah ketika seseorang menyambutnya dengan sukacita. Justru yang harus dia lakukan adalah memunculkan rasa takut yang membuatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, memperbanyak amal saleh. Dan salah satu kebiasaan yang salah terjadi dalam masyarakat adalah ketika terjadi gerhana, ya sebagian mereka takut, tetapi ketakutannya itu malah menjadikan mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya, ada keyakinan jika wanita hamil melihat gerhana, maka hendaknya ia ngumpet bersembunyi di bawah ranjang tempat tidur. Supaya apa? Agar bayinya ketika lahir tidak gelap mukanya. Ini khurafat. Keyakinan yang dibuat-buat dan tidak ada dasarnya. Ada juga yang memukul-mukul alat-alat dapur. Karena meyakini bulan atau matahari yang sedang gerhana itu lagi dimakan oleh suatu makhluk besar. Nah, ini keyakinan yang keliru. Yang seharusnya seorang muslim, seorang mukmin menghindarinya dan membuangnya sejauh mungkin. Karena gerhana itu terjadi tidak lain dan tidak bukan atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menjadikan itu ada tujuannya, ini harus kita ingat, agar kita semakin takut kepada Allah. Bayangkan, jikalau gerhana itu terus terjadi dan tidak pernah tersingkap lagi cahayanya. Ya memang ilmuwan bisa memprediksi akan terjadi gerhana jam sekian, durasinya sekian menit. Memang para ilmuwan bisa memprediksikannya. Tapi ketetapan yang berlaku di alam semesta tetap kembalinya kepada Allah. Sekalipun ilmuwan mengatakan 20 menit durasinya, kalau Allah berkehendak tidak akan pernah tersingkap lagi, tidak akan pernah muncul lagi cahaya matahari atau bulan, maka tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah. Apa yang Allah inginkan pasti terjadi sekalipun kita tidak menginginkannya. Dan apa yang kita inginkan belum tentu bisa terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Kata ilmuwan segini, berapa banyak prediksi yang disampaikan tapi meleset karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki yang lainnya. Maka jangan merasa pede, cuma 15 menit juga hilang sendiri, ngapain takut.
Apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, hendaknya kita berusaha untuk mewujudkannya. Jangan terbiasa menjadi orang yang menganggap biasa aja, nggak usah berlebihan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar ia semakin takut kepada Allah. Karena memiliki rasa takut kepada Allah akan menyebabkan seseorang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah menjadikan gerhana ada tujuannya agar menakuti para hambanya sehingga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yankashifani limauti ahadin wala lihayatihi wa innama yukhawifullahu bihima ibadahu." Ini juga nih ada yang dilurusin sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari keyakinan manusia terhadap gerhana. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya matahari dan bulan, sesungguhnya matahari dan bulan adalah bukti, adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, dari bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Matahari dan bulan tidak mengalami gerhana gara-gara meninggalnya seseorang atau lahirnya seseorang. Nggak ada kaitannya gerhana dengan kematian seseorang, dan juga nggak ada kaitannya gerhana dengan lahirnya seseorang, nggak ada. Di tempat ana ada orang meninggal, tiba-tiba gerhana, wah berarti orang ini bukan orang yang sembarangan nih, bukan orang yang biasa-biasa aja. Tidak ada. Tidak ada kaitannya. Pun demikian, apabila lahir seorang anak, kemudian terjadi gerhana bertepatan dengan kelahiran anak tersebut, gak ada kaitannya. Itu bukan berarti wah anak ini bakalan menjadi anak yang begini dan begitu. Ingat, kita tidak boleh meramal hal yang gaib. Karena perkara yang gaib itu hanya boleh kita yakini jika ada dasar dalil sahihnya. Kalau tidak ada, maka jangan kita percaya dengan hal tersebut. Dan ini yang menyampaikan adalah Nabi Muhammad SAW. Gerhana bulan, gerhana matahari itu terjadi tidak ada kaitannya dengan lahirnya seseorang atau meninggalnya seseorang. Akan tetapi kata beliau SAW, gerhana itu terjadi karena Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki, dan Allah menginginkan itu terjadi, tujuannya untuk menakut-nakuti, memberi rasa takut kepada para hambanya. Ini dia ajaran yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada kita tentang gerhana. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan atau pembahasan yang kedua. Hukmu salatil kusufi wa daliluha. Hukum melaksanakan salat gerhana dan apa dalilnya. Ingat ya ikhwan, dalam urusan ibadah hendaknya kita senantiasa mengetahui dalilnya. Karena yang demikian itu membuat kita lebih selamat, lebih terjamin dalam melaksanakan ibadah.
Karena kalau ada dalilnya, lalu kita kerjakan dengan ikhlas, sesuai dengan petunjuk Nabi, maka kita akan diterima amal ibadahnya. Namun jika ibadah yang dilakukan itu hanyalah ibadah yang ikut-ikutan, maka ada dua kemungkinan. Satu, ibadahnya diterima, dua, ibadahnya ditolak. Sekalipun ibadah tersebut dikerjakan dengan ikhlas. Bisa jadi diterima, bisa jadi tertolak. Diterima kalau ibadah yang kita kerjakan dengan ikut-ikutan itu ternyata memang ada dalilnya, diterima insya Allah. Tapi jika ibadah yang kita kerjakan karena ikut-ikutan tadi ternyata nggak ada dalilnya dalam ajaran Islam, maka sekalipun ibadah itu kita kerjakan dengan ikhlas, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak sesuai dengan perintah kami, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa raddun, maka amal ibadah tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hukum salat kusuf, salat gerhana. Wa salatul kusufi wajibatun ala ma sarraha bihi Abu Awana fi sahihihi. Ala ma sarraha bihi Abu Awana fi sahihihi. Salat gerhana, simak baik-baik. Salat gerhana hukumnya wajib. Dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan berdosa. Hukumnya wajib. Hal ini berdasarkan pernyataan Abu Awanah dalam sahihnya. Dalam kitab sahihnya. Dan dikatakan pula bahwasanya Abu Hanifah, Imam Abi Hanifah, itu menyatakan kewajibannya salat gerhana. Wa ajraha Malik majral jam'ah. Dan Imam Malik menyatakan dan melakukannya sebagaimana pelaksanaan salat Jumat. Imam Malik juga melaksanakan salat kusuf ini, salat gerhana ini, sebagaimana pelaksanaan salat Jumat. Imam Malik melakukannya. Wa qawa Ibnul Qayyim rahimahullahul qawla biwujubiha. Dan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menguatkan pendapat yang mengatakan kewajiban salat gerhana. Wa ayyadahu Syekhu Ibnu Utsaimin. Dan dikuatkan lagi pendapat tersebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wa dzalika li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara biha wa kharaja faz'an ilaiha wa akhbara annaha takhwifun lil ibad. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Nabi memerintahkan untuk melaksanakan salat gerhana. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga keluar dari rumahnya dalam keadaan takut. Beliau keluar untuk melaksanakan salat gerhana dengan para sahabatnya. Dan Nabi menyatakan bahwa gerhana ini muncul karena Allah ingin menakut-nakuti para hambanya agar kembali kepada Allah. Nah, dari perintah Nabi, dari contoh yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan keterangan Nabi yang mengatakan gerhana itu,
Allah menginginkan untuk menakuti para hambanya agar kembali kepada Allah, maka salat gerhana itu dinyatakan hukumnya wajib. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, Imam Malik, Imam Abi Hanifah, mereka semua rahimahumullahu ta'ala berpendapat akan wajibnya salatul kusuf. Al-mas'alatu tsalitsah, pembahasan yang ketiga, waqtuha, tentang waktu pelaksanaan salat kusuf. Waktuha min ibtida'il kusufi ila dhahabihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum syai'an min dzalika fasallu hatta yanjaliya. Waktu pelaksanaan salat kusuf, waktu pelaksanaan salat gerhana itu dimulai dari sejak mulainya gerhana. Ingat, dari sejak mulainya gerhana sampai hilangnya gerhana. Itu waktu pelaksanaannya. Maka siapa yang sholat mulai dari pertama kali terjadi gerhana, terus dia kerjain sampai selesai gerhana, boleh. Bahkan itu termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi ketika melaksanakan sholat kusuf, bacaan surat yang beliau baca adalah surat-surat yang panjang. Surat-surat yang panjang. Tapi jika ada orang yang melaksanakan sholat kusuf dalam durasi gerhana, mulai dari munculnya gerhana, kemudian dia sholat, selesai ternyata gerhananya masih sedang berjalan, gerhananya masih sedang terjadi, maka tetap sah salatnya. Nggak harus dia sholat sampai gerhananya selesai. Namun jika ada orang yang melaksanakan salat gerhana sebelum gerhana itu terjadi atau selesai gerhana itu terjadi, maka nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salat gerhananya. Harus di dalam durasi gerhana sedang terjadi. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian melihat, menyaksikan sesuatu dari fenomena itu, maksudnya adalah gerhana bulan atau gerhana matahari, fasollu hatta yanjaliya, maka hendaklah kalian sholat sampai gerhana itu selesai. Nah, ada yang perlu kita perhatikan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi memerintahkan kita untuk sholat gerhana ketika kita menyaksikannya, ketika kita melihatnya. Jadi tidak cukup melakukan sholat gerhana hanya sekedar mendengar berita. Di daerah tertentu, di daerah ini, di daerah itu akan terjadi gerhana bulan pada jam sekian dan durasinya sekian menit. Oh, akan ada terjadi gerhana, siap-siap mau sholat gerhana. Lalu dia pergi ke masjid, nunggu di dalam masjid untuk sholat gerhana. Tidak ya ikhwan. Sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah melihat gerhananya. Terjadi gerhana. Karena dengan melihat fenomena itu akan lebih mudah memunculkan rasa takut dalam diri. Subhanallah, Allahu Akbar. Melihat gerhana. Kemudian ia pun segera datang ke masjid untuk melaksanakan sholat. Jadi melihat gerhana baru melaksanakan sholat.
Ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian ya ikhwan, jika kita mendapatkan info akan terjadi gerhana pada jam tertentu, durasinya sebentar, misal cuma 5 menit durasinya, atau 10 menit lah misalnya. Kata orang-orang udah selesai sholat gerhananya di masjid, karena gerhananya juga udah selesai. Tapi ketika kita berjalan, kita melihat gerhananya masih terjadi karena bulannya belum tersingkap secara sempurna. Maka pada saat itu kita boleh untuk melaksanakan sholat gerhana secara sendiri di rumah. Sholat gerhana. Agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mas'alatur rabi'ah, pembahasan yang keempat, kaifiyatuha wa ma yaqra'u fiha. Cara melaksanakan sholat gerhana dan surat apa yang dibaca dalam sholat gerhana. Zikir apa, doa apa, surat apa yang dibaca ketika melaksanakan sholat gerhana. Wa kaifiyatuha rak'atani. Yaqra'u fil awwali jahran lailan kanat aw naharan al-fatihata wa suratan tawilatan thumma yarka' tawilan thumma yarfa'u fayusammi wa yahmad wa la yasjud bal yaqra' al-fatihata wa suratan tawilatan dunal ula. Simak ya. Thumma yarka'u thumma yarfa'u thumma yasjudu sajdataini tawilataini thumma yusalli thaniyata kal ula lakin dunaha fi kulli ma yaf'alu thumma yatashahhadu wa yusallim thumma yatashahhad wa yusallim. Cara melaksanakan salat gerhana yaitu sebanyak 2 rakaat. Melaksanakan salat gerhana itu 2 rakaat. Pada rakaat pertama dan rakaat kedua itu membaca Al-Fatihah dan surat selanjutnya dengan bacaan yang keras, bacaan yang terdengar oleh makmum, seperti melaksanakan sholat maghrib, isya, dan subuh. Mau gerhananya itu gerhana di malam hari, gerhana bulan, atau gerhananya itu gerhana di siang hari, gerhana matahari, bacaannya tetap dengan bacaan yang keras, terdengar oleh makmum.